Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulisno. Saya adalah peserta PPG batch 1 tahun 2025 LPTK UIN 1 Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tolong Mas Fahmi dipimpin berdoa ya. Karena diamat kepada ditundukkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustadz melanjutkan pembelajaran pada siang hari ini, Ustadz ingin mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Kaila masuk? Oke, masuk. Alhamdulillah. Hafiz? Masuk. Alhamdulillah semuanya masuk. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Baik. Sebelum kita akan melanjutkan, teman sekalian, kita cinta dengan tanah air. Cinta. Baik, untuk menimbulkan rasa cinta kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Yang semangat ya. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia serukan untukmu. Pancasila makmur senusantara, tiga di bersaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Baik, semuanya tepuk tangan. Oke, baik, materi yang luar biasa. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mempelajari tentang berwudu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang anak soleh. Siapa yang sudah tahu apa itu anak soleh? Anak soleh? Apa, Arifan? Oh, belum tahu anak soleh ya. Baik, kita nanti akan belajar tentang anak soleh. Ya, ini tujuan kita akan belajar materi tentang anak soleh. Tujuannya apa? Coba. Melalui kegiatan menyimak video, peserta didik nanti dapat menjelaskan makna salam dengan benar, mengucapkan salam dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi nanti kalian akan menganalisis senang menolong orang lain dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini ya. Baik, para santri sekalian, sekarang kita akan belajar kelompok, berdiskusi kelompok tentang pengertian anak soleh. Ya, nanti kita akan bentuk kelompok di forum ini, di kelas ini, sehingga nanti anak-anak akan mengetahui sejauh mana pengertian dari anak soleh. Namun sebelum kita kelompok, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu ya tentang pengertian anak soleh. Ya, anak soleh adalah anak yang merupakan selalu meneladani serta mencontoh akhlak Rasulullah, yaitu anak soleh selalu memiliki perilaku yang baik. Nah, itu contohnya
kita ketemu mengucapkan salam. Nah, itu juga termasuk perilaku anak soleh. Nah, kemudian ketika kita berjumpa dengan temannya di jalan atau mungkin di sekolah, nah, kita mengucapkan salam. Nah, pengertian salam apa? Salam artinya damai. Salam pun berarti pernyataan hormat terbaik maupun ucapan. Bagaimana ucapan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, artinya apa? Semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah tercurah terhadap kalian. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kapan salam diucapkan? Nah, ketika bertemu seseorang, kemudian saat hendak berpamitan, ketika masuk rumah, ketika bertemu, ketika memulai menelepon, kemudian saat memulai pembicaraan. Nah, itu adalah kapan salam diucapkan. Kita lanjutkan. Adab salam. Nah, adab salam apa adabnya salam? Adab salam dalam Islam adalah tata cara memberi dan menjawab salam yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Beberapa adab salam meliputi memberi salam kepada yang lebih tua, kemudian duduk yang lebih banyak, dan juga menebar salam kepada sesama muslim. Pak Sirki, coba adab-adab ucap salam bagaimana? Memulai salam, kemudian menebar salam, terus tidak memulai salam kepada ahlul kitab dan orang musyrik. Nah, terus mengucap salam ketika mendatangi dan meninggalkan majelis, tidak mengucap salam ketika buang hajat. Nah, itu adalah adab-adabnya. Kemudian kita lanjutkan. Senang menolong, ya, senang menolong. Mas Brian, coba dibaca pengertian menolong itu apa? Senang menolong orang lain adalah perbuatan yang sangat terpuji dan membawa banyak manfaat bagi diri sendiri maupun orang yang dibantu. Oke, pintar Mas Brian, ya. Pengertian salam atau senang menolong, pengertiannya adalah senang menolong orang lain adalah perbuatan yang sangat terpuji. Oke, kita lanjutkan. Ini ada sebuah apa ya ini namanya? Perkataan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk saling menolong terhadap kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong dalam kebaikan artinya saling tolong dalam apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu ada dalam surat apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, dalam surat apa? Al-Imran. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Terus manfaat senang menolong, manfaatnya apa? Coba yang pertama apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mendapat pertolongan, kemudian meringankan beban saudara, mempererat tali persaudaraan, menciptakan suasana yang rukun, damai dan tentram, menambah rasa kekeluargaan yang harmonis dan saling peduli, memperkokoh kesatuan sehingga terjaganya kebersamaan antar sesama. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, contoh tolong menolong, coba dibacakan Mbak Saudara ya. Oke, Mbak Saudara, coba dibaca Mbak Saudara. Contoh tolong menolong. Membantu tetangga yang sedang kesulitan, Ah. memberikan
Ini adalah contoh tolong menolong, masih banyak contoh-contoh yang lain, sehingga ketika kita dengan orang lain harus saling membantu. Jangan ketika ada yang jatuh malah tidak dibantu, itu juga tidak boleh. Sekarang kita akan membuat kelompok. Sekarang silakan ditata bangkunya, kita buat kelompok ya. Nah, ini nanti dipahami ketua kelompoknya ya. Nah, ini juga ketua kelompoknya nanti oke ya. Nih. Isi dulu mainannya ya. Silakan sekarang dikerjakan sesuai dengan perintahnya ya. Ya, perintahnya apa? Bisa melihat video atau bisa
Oke.